Sorry Pak, perkenalkan nama saya Indra Susanto Manado. Sini saya ingin mempresentasikan tugas untuk mengganti UTS kelas, ya. Langsung ke screen. Di sini saya mendapatkan tugas 4.12. Timbangkan eksperimen kemudian kekerasan yang telah dijelaskan dalam bagian 4.1. Anggaplah eksperimen tersebut dilakukan sesuai dengan menjelaskan dan bawah data skala KPLC berikut dengan menguraikan 40 unit diperoleh. Sini dapat soal tabelnya. Kemudian yang ditanyakan A. Analisis data dari eksperimen ini. B. Melakukan metode Fisher LSD untuk melakukan perbandingan di antara 4 tips untuk menentukan secara spesifik tips mana yang memiliki perbedaan rata-rata bacaan kekerasan. C. Analisis residu dari eksperimen ini. Baiklah, kita langsung ke ini tabnya saja. Nah, dari sini sudah menulis soal yang diminta pada tabel 4.12. Kemudian saya ingin mencari analisis dari data ini. Kemudian kita melakukan, karena ini datanya satu arah, kita klik ANOVA one way, lalu kita klik responnya di dua, faktornya satu, kemudian kita setel, ini tidak perlu. Ini kita klik oke, klik oke, kliknya kita pilih 4 in 1, oke, judulnya kita pilih expanded table, dan oke, pokoknya kita pilih case residual, oke. Setelah ini sudah nampak data yang dihasilkan oleh Minitab. Nah, kemudian kita menjawab soal yang nomor 1A. Analisis data dari eksperimen ini. Analisis dari data eksperimen ini ialah seperti pada gambar ini, mempengaruhi hasil proses kimia yang sedang diteliti. A1, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari proses kimia yang sedang diteliti karena p-value tip 0,220 lebih besar dari 0,25, maka A0 ditolak atau A1 diterima. Itu menandakan bahwa tip diketahui p-value normal sama dengan alfa. Jika p-value lebih besar daripada alfa, maka H1 diterima atau H0 ditolak. Jika p-value lebih kecil daripada alfa, H0 ditolak, maka H1 diterima. H0 faktor tidak dapat mempengaruhi hasil dari eksperimen ini. Oke, kemudian yang kedua, untuk mencari LSD Fisher. Oke, di sini sudah dijelaskan Fishernya. Kemudian kita ke PPT saya.
Gunakan metode Fisher LSD untuk melakukan perbandingan di antara 4 tips untuk menentukan spesifikasi tips mana yang memiliki perbedaan rata-rata kekerasan. Ini sudah jelas terlihat pada gambar. Jika melihat hasil pengelolaan data di atas, maka akan terlihat jelas karena faktor terdiri dari dua grup berbeda, yaitu A dan B, di mana jenis tip 4 dalam kurung 9,875 yang paling signifikan dalam mempengaruhi kekuatan tarik rata-rata. Kemudian sampel dilakukan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok dan independen dengan tujuan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan di antara rata-rata populasi kedua kelompok tersebut. Kemudian soal yang ketiga, analisis residu dari eksperimen ini. Oke, kita lihat dari hasil mini tab tadi. Oke, kemudian di sini sudah jelas normal plotnya tidak jauh dari garis ini. Lihat PPT-nya. Oke, analisis residu dari eksperimen. Ini seperti pada gambar ini, kita sudah melihat hasilnya. Grafik normal probability plot menunjukkan respon yang hampir mendekati garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang akan diperoleh adalah normal. Grafik menunjukkan homogenan interval terpenuhi, karena lebar pita atas dengan lebar pita bawah terlihat hampir sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah adalah homogen atau normal. Grafik versus order menampilkan data yang tampak acak. Titik-titik dalam grafik akan terbesar secara merata atau tidak menunjukkan pola yang jelas. Hal ini menandakan bahwa data tidak diatur atau bebas dari struktur yang jelas atau pola yang dapat diidentifikasi yang membuat data dapat dikatakan normal. Sedangkan pada gambar hidrogen data nampak mistis. Hal ini menandakan bahwa data cenderung memiliki distribusi normal atau mendekati distribusi normal karena data pada tabel problem 4.12 ini dapat dikatakan normal. Eksperimen dapat dilanjutkan. Oke, kesimpulannya dari hasil eksperimen penyelidikan pengaruh tip dan kompon pada hasil suatu proses kimia dengan asumsi bahwa variabel tersebut adalah blok untuk mendapatkan hasil dari suatu proses kimia dengan 2 faktorial 4 level diperoleh kesimpulan. Tip level 4 adalah faktor yang paling signifikan mempengaruhi hasil proses kimia. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil proses kimia yang paling optimal, kita harus menggunakan tip 4. Terdapat komponen kesalahan acak terlihat pada gambar ini. Kemudian, saran saya untuk eksperimen ini mempengaruhi hasil proses kimia antara lain mendalami pengaruh tip untuk memahami bagian faktor tersebut, mempengaruhi pertumbuhan hasil proses kimia,
mengoptimalkan dua faktor untuk memberikan hasil terbaik dan eksperimen yang akan dilakukan melakukan pengulangan eksperimen untuk memvalidasi temuan dan mengurangi variabilitas hasil. Oke, sekian hasil presentasi dari saya. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Namanya saya lagi belajar. Oke, baiklah.